menginformasikan mengenai dampak pemanasan global bagi kehidupan di bumi. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Najee dari kelas 10 IPS 2, kelompok 3, rombel B. Saya akan mempresentasikan mengenai dampak pemanasan global bagi kehidupan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Kiasita Megantara dari 10 IPS 2, kelompok 3, rombel B. Saya akan mempresentasikan mengenai dampak pemanasan global bagi kehidupan di bumi. Halo, nama saya Siti Jara Salsabila dari 10 IPS 2. Saya akan mempresentasikan Pendahuluan. Dampak menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia adalah benturan pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul di sesuatu, orang, benda yang ikut membentuk wajah. Kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan di mana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Pemanasan global atau global warming adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain seperti naiknya permukaan laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca yang ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat pemanasan global yang lain adalah pengaruhnya hasil pertanian, hilangnya glacier, dan punahnya berbagai jenis hewan. Rumusan masalah. Apa itu dampak pemanasan global bagi kehidupan bumi? Apa penyebab terjadinya fenomena pemanasan global? Bagaimana cara mengatasi pemanasan global? Lokasi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode penginderaan jauh. Lokasi penelitian mencakup di berbagai negara-negara di bumi, terutama di negara Indonesia, kemudian dirangkum dan disusun. B. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan karakteristik populasi atau fenomena yang sedang diteliti. Metode penelitian ini kemudian berbeda dengan metode lain yang cenderung lebih fokus pada pembahasan kenapa suatu peristiwa atau fenomena terjadi. C. Teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, kami semua memakai teknik penginderaan jauh. Selain menghemat biaya, tenaga, dan waktu, teknik ini salah satu teknik yang efisien. Dan data yang kami kumpulkan berasal dari artikel, buku, dan sumber yang terpercaya. Hasil dan pembahasan. Pemanasan global warming menjadi salah satu isu lingkungan utama yang dihadapi dunia saat ini. Pemanasan global berhubungan dengan proses meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Peningkatan suhu permukaan bumi ini dihasilkan oleh adanya radiasi sinar matahari menuju ke atmosfer bumi. Kemudian sebagian sinar ini berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah diserap oleh udara dan permukaan bumi. Sebagai sinar inframerah dipantulkan kembali ke atmosfer dan ditangkap oleh gas-gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Gas-gas rumah kaca terutama berupa karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Kontribusi besar yang mengakibatkan akumulasi gas-gas kimia ini di atmosfer adalah aktivitas manusia. Temperatur global rata-rata setiap tahun dan 20 tahunan tampak meningkat, seperti pada diagram berikut. Dampak pemanasan global bagi kehidupan bumi. Mencairnya glacier ini akan menciptakan banyak masalah bagi manusia dan hewan yang hidup di bumi. Salah satunya adalah kenaikan permukaan laut. Seiring meningkatnya pemanasan global, permukaan laut akan naik sehingga berpotensi menyebabkan banjir. 2. Perubahan iklim. Pola cuaca yang tidak teratur telah mulai menunjukkan efek pemanasan global tersebut. Peningkatan curah hujan dalam bentuk hujan telah diketahui di daerah kutub dan gurun. Meningkatnya pemanasan global akan menyebabkan
penyakit. Karena suhu bumi menjadi lebih hangat, ini dapat mempengaruhi kesehatan manusia dan membuatnya penyakit yang mereka hadapi. Dengan peningkatan curah hujan, penyakit yang terbawa air cenderung menyebar seperti penyakit malaria. Gelombang panas. Gelombang panas menyebabkan cuaca panas yang berbahaya, dan dalam beberapa tahun terakhir lebih banyak kematian terjadi karena gelombang panas daripada selama 5 tahun terakhir. Meningkatnya suhu air laut. Terjadi pemanasan global ditandai dengan kenaikan suhu di permukaan bumi termasuk di dalam laut. Hal ini dapat membuat makhluk hidup yang hidup di dalamnya mati sehingga terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Kebakaran hutan. Kenaikan suhu udara yang tinggi dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Hal ini akan membuat hutan menjadi gundul serta asap yang dihasilkan akan mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, asap yang dihasilkan juga dapat mengganggu kesehatan. Pemanasan global. Gas karbon monoksida bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Gas ini amat berkaitan erat dengan aktivitas manusia, terutama berkaitan dengan penggunaan kendaraan bermotor. Gas karbon monoksida inilah yang akan dikeluarkan oleh kendaraan bermotor dan menyebabkan polusi. Penggunaan listrik yang boros listrik pun bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Ada penguapan pada listrik yang terlalu sering digunakan. Upaya yang bisa dilakukan adalah lebih efisien menggunakan, disesuaikan dengan kebutuhan yang tidak asal-asalan. Pengaruh buruknya bisa menambah gas karbon dioksida ke bumi hingga menyebabkan pemanasan global. Yang tak hanya boros pengeluaran, hal ini juga merusak lingkungan. Polusi metana. Gas metana adalah salah satu gas yang menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Gas ini menempati urutan kedua dalam perusakan lingkungan. Gas metana berasal dari bahan-bahan organik, terutama terkait hasil pemecahan bakteri pada pertanian, perkebunan, dan peternakan penggundulan hutan. Hutan menjadi satu di antara penyedap karbon dioksida yang ada di bumi. Jika hutan sudah makin digunduli, lama-kelamaan tidak ada yang bisa mengurangi karbon dioksida lagi. 3. Bagaimana cara mengatasi pemanasan global? Meminimalisasi penggunaan plastik. Para peneliti menyimpulkan dalam produk plastik seperti botol air, sedotan, tas kresek, atau pembungkus makanan mengeluarkan gas etilena dan metana ketika terkena sinar matahari. Itulah mengapa mulailah mengurangi penggunaan bahan plastik sekali pakai dan menggantinya dengan produk yang bisa dipakai berulang. Melakukan penanaman pohon kembali. Pohon dan jenis tumbuhan mempunyai peran dalam membersihkan udara, sebab tumbuhan mempunyai kemampuan untuk mengolah air. Sinar matahari, karbon dioksida, dan unsur hara menjadi bahan organik dan oksigen. Oksigen sendiri merupakan salah satu faktor penentu kehidupan seluruh makhluk hidup bumi. Menggunakan mode transportasi hemat energi. Mode transportasi hemat energi atau menggunakan bahan bakar yang ramah lingkungan bisa menjadi cara mencegah pemanasan global. Hal ini dapat mengurangi emisi karbon dioksida atau CO2, salah satu jenis gas rumah kaca pada lingkungan. Mengajak orang lain untuk menjaga lingkungan. Bagikan informasi tentang daur ulang dan konservasi energi dengan teman, tetangga, dan rekan kerja. Beri contoh yang baik untuk pelestarian lingkungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan. Kamu juga bisa turut serta dalam komunitas pencinta lingkungan. Simpulan dan saran. Berdasarkan hasil pengumpulan data mengenai dampak pemanasan global bagi kehidupan di bumi, dapat disimpulkan bahwa pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer penyebab terbesar pemanasan global. Ada efek gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia melalui efek rumah kaca. Pemanasan global sangat berdampak negatif bagi alam semesta ini. Bagi naiknya permukaan air laut, peningkatannya intensitas fenomena cuaca dan ekstrim, punahnya berbagai jenis hewan, dan munculnya berbagai penyakit. Pemanasan global hanya dapat
dikendalikan diantaranya dengan cara menggunakan sumber energi alternatif. Dengan demikian kita harus bergotong royong untuk menyelamatkan bumi untuk kehidupan cucu kita kelak. Maka dari itu mulailah dari dini untuk melakukan penanggulangan yang bisa dilakukan agar bumi tetap lestari dan pemerintah lebih peduli pada pemanasan global dan dengan membuat energi-energi alternatif yang tidak menghasilkan gas karbohidrasi dan lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutama pada generasi muda.